Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya, Tony Priyanto. Kali ini kita akan membahas atau memulai pembahasan pada topik tentang akuntansi perbankan syariah. Di video yang pertama ini kita akan bicara tentang perkembangan dari akuntansi syariah. Kita akan melihat bagaimana sejarah dari akuntansi, kemudian bagaimana Islam mengenal atau membalut atau memayungi akuntansi dalam prakteknya, kemudian metode apa saja yang digunakan dalam akuntansi sehingga bisa diimplementasikan secara Islami. Baik, dalam perkembangannya, ya aku di awal munculnya ilmu akuntansi ini, jadi bisa dikatakan bahwa ilmu akuntansi itu termasuk dalam ilmu pasti, di mana dalam ilmu pasti seluruh ketentuan hukum bersifat absolut, ya. Namun demikian, dalam perkembangan atau perjalanannya, ilmu akuntansi ini beralih atau pindah kepada ilmu sosial, di mana social science ini eh, memiliki sifat yang lebih relatif atau dinamis, karena secara umum ilmu sosial ini atau social science ini akan melihat kejadian atau fenomena yang terjadi pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Sehingga itulah yang membuat ilmu akuntansi ini menjadi lebih dekat dengan ilmu-ilmu sosial. Oke, secara domain, ya ilmu akuntansi ini memang lebih dekat kepada ilmu matematika. Ya, ilmu matematika seperti aritmatika, aljabar, kemudian algoritma, gitu ya. Nah, sebagaimana para ilmuwan muslim itu ya eee, telah menemukan suatu temuan yang sangat besar dalam, dalam ilmu matematika dan juga digunakan dalam ilmu keuangan dan akuntansi, apa itu? Yaitu dengan ditemukannya bilangan nol atau satuan nol dalam penomoran atau perhitungan ilmu matematika, dan itu digunakan oleh ilmu keuangan dan akuntansi. Nah, siapakah penemunya? Penemu dari angka nol tersebut ternyata adalah cendekiawan muslim, seorang ilmuwan muslim yang bernama Al-Khawarizmi. Ya, itu sudah dikenal sejak tahun 874 Masehi. Dan ini dianggap oleh para peneliti sebagai sumbangan yang sangat signifikan dan paling penting dalam peradaban manusia, gitu ya, dalam peradaban manusia. Oke, berikutnya kita melihat sejarah akuntansi. Nah, berdasarkan catatan para peneliti, akuntansi ini dapat dikatakan sebagai salah satu profesi yang cukup tua di dunia, yang ada di dunia. Karena para peneliti berpendapat bahwa pada zaman prasejarah dahulu sebenarnya eee, kebiasaan menghitung, kebiasaan mencatat sudah dilakukan oleh manusia kala itu. Ya, walaupun mungkin masih bersifat sederhana. Sebagai contoh misalnya, mereka memiliki stok makanan, stok pakaian. Nah, mereka memiliki catatan, mereka memiliki perhitungan. Nah, kemudian manusia terus berkembang keilmuannya, pemikirannya. Masuklah mereka kepada peradaban, mereka mengenal, perdagangan, jual dan beli. Nah, dengan mereka mengenal sistem perdagangan, ya jual dan beli, ya walaupun mungkin pada kala itu belum memiliki satuan nilai uang, ya biasa pada kala itu mereka menggunakan sistem barter, barang ditukar dengan barang, tapi artinya mereka sudah mengenal dengan sistem perdagangan atau jual beli. Maka secara prinsip sebenarnya mereka sudah mengenal value system atau sistem nilai dari suatu barang dan mengenal sistem moneter atau monetary system, gitu ya. Karena mereka bisa mengidentifikasi bahwa barang X misalnya ini memiliki nilai tertentu, nilai monetasi tertentu sehingga dia akan tukar dengan barang Y, gitu, yang secara nilai mungkin mereka berpendapat ini setara, gitu ya. Nah, sebagai contoh, sebagai bukti
bahwa ini sudah dilakukan ya, banyak ditemukan ya, peneliti menemukan adanya bukti pencatatan atau bookkeeping ya yang dilakukan pada kerajaan Babilonia, yaitu pada tahun 4500 sebelum Masehi di Mesir oleh Raja Firaun Mesir ya. Dan juga pada tahun-tahun jauh sebelumnya itu ya, yang juga ditemukan di Jazirah Arab ya, di Syria Utara, di Mesir dan seterusnya. Kalau kita bicara tentang sejarah akuntansi, maka tentu kita tidak bisa terlepas dari sejarah pada dunia barat atau negara-negara barat. Karena memang secara apa namanya, secara secara informasi harus kita akui bahwa memang baratlah yang lebih dulu mengenalkan. Walaupun nanti kita bisa buktikan bahwa sebenarnya yang menemukan belum tentu orang barat. Tapi yang lebih dulu mengenalkan kepada dunia adalah para ilmuwan-ilmuwan barat gitu ya. Nah, jadi kalau di dunia barat mereka sangat mengenal itu bahwa ilmu akuntansi itu sudah ada pada mereka justru pada zaman feodalisme barat, di mana dari hasil sejarah dan arkeologi mereka banyak menemukan data bahwa ini sudah digunakan ya pada era-era klasik barat ya, pada zaman-zaman barat klasik gitu ya. Nah, tetapi tadi kita kembali lagi bahwa di awal tadi bahwa justru satuan atau bilangan angka 0 itu justru ditemukan oleh ilmuwan muslim, Al-Khwarizmi tadi. Artinya, kita bisa telusuri nih, apakah betul bahwa yang menemukan dari ilmu ini atau yang mengimplementasikan menerapkan ilmu ini justru orang barat atau justru kita muslim? Ya, para ilmuwan muslim gitu ya. Nah, dikatakan bahwa Luca Pacioli ini dikatakan sebagai seorang cendekiawan kala itu yang dianggap paling, berjasa untuk menemukan ilmu, ya, ilmu matematika yang di dalamnya dibahas mengenai ilmu akuntansi, ya, ilmu pencatatan, gitu ya, yang, apa namanya, diakui atau diakui oleh dunia barat, gitu ya. Berikutnya adalah kita ingin melihat bagaimana kontribusi Islam terhadap akuntansi, ya. Ternyata Islam memiliki kontribusi yang sangat besar, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu secara aturan sudah memerintahkan kepada umat manusia, ya, kepada Nabi Muhammad SAW yang tentu harus disebarkan atau didakwahkan, ditablikkan kepada masyarakat dunia. Apa? Nah, Allah memerintahkan agar umat manusia itu aware atau peduli dengan apa yang dinamakan dengan suatu dokumentasi. Dalam hal ini adalah melakukan pencatatan. Ya, melakukan pencatatan atas suatu aktivitasnya dia. Aktivitas apa? Tentu aktivitas yang terkait dengan tadi, terkait dengan perdagangan, ya, dengan pertukaran nilai atau monetasi tadi. Nah, Allah memerintahkan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Allah memerintahkan dengan jelas di situ dikatakan bahwa umat manusia diperintahkan untuk mencatat jika melakukan suatu kegiatan muamalah, ya, melakukan mencatat, kemudian menghadirkan saksi, gitu ya. Nah, itu salah satu kontribusi, ya, salah satu kontribusinya. Nah, berikutnya apa lagi kontribusinya selain tadi bahwa secara sejarah sudah dibuktikan, sudah diketahui bahwa peneliti menemukan yang bisa menemukan atau menciptakan angka nol adalah ilmuwan muslim, ya, ilmuwan muslim yang Al-Khwarizmi tadi. Oke. Kemudian banyak lagi juga pemikir-pemikir atau ilmuwan Islam yang menemukan konsep yang memang berkaitan dengan ilmu yang digunakan diterapkan dalam ilmu akuntansi. Siapa? Contohnya seperti Al-Khasandi, Jabir Ibnu Hayyan, Ar-Razi, Al-Bukasis, Al-Kindi, Al-Khawarizmi tadi, Avicenna, Abu Basir dan Al-Mazandarani. Ya, itu adalah beberapa
contoh nama-nama besar ilmuwan muslim yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk akuntansi di dalamnya. Kita sekarang berangkat atau ingin melihat apa betul sebenarnya dunia Islam, ya, masyarakat Islam kala itu telah menerapkan praktek-praktek akuntansi ini. Nah, ilmuwan Islam ya menemukan atau menginformasikan, ya, yang paling kritikal adalah pada saat Rasulullah SAW mendeklarasikan berdirinya suatu negara, ya, suatu wilayah, ya, yaitu adalah Madinah pada kala itu. Rasulullah dibaiat atau di apa namanya, di-declare sebagai pemimpin negara kala itu, ya, sebagai panglima tertinggi kala itu. Juga dia bertanggung jawab dalam pengelolaan negara. Nah, karena dia bertanggung jawab dalam pengelolaan negara, maka dia juga bertanggung jawab atas seluruh administrasi negara. Ya, beliaulah Rasulullah SAW yang bertanggung jawab untuk uh, mempertanggungjawabkan operasional atau administrasi suatu negara, yaitu Madinah kala itu. Nah, contoh realnya atau contoh nyata yang dilakukan pada saat itu adalah pada abad ke-7 mulai dibentuk atau didirikannya Baitul Mal, walaupun peneliti menemukan bahwa walaupun masih dalam konteks yang sangat sederhana, tapi setidaknya sudah ada aktivitas nyata yang apa namanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat kala itu untuk mengimplementasikan praktek akuntansi ini. Walaupun kala itu tentunya mereka belum memahami bahwa ini adalah akuntansi namanya, tapi secara substansial yang dilakukan oleh beliau kala itu adalah menerapkan praktek pencatatan, di mana yang kala ini kita kenal dengan akuntansi, gitu ya. Kala itu pemerintah, yaitu Rasulullah SAW juga menunjuk petugas kodi, ya, yaitu juga menunjuk para sekretaris, kemudian para pencatat arsip pemerintahan, yang bertugas untuk apa? Yang bertugas untuk mencatat seluruh kegiatan, baik kegiatan ekonomi maupun non-ekonomi di suatu pemerintahan kala itu, di Madinah, gitu ya. Jadi semua tercatat, ya, seluruhnya tercatat, ya, seluruh aktivitas pemerintahan kala itu tercatat. Contoh lain adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat setelah masa Rasulullah SAW sebagai contoh yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada 681 sampai 70 Masehi. Beliau apa namanya? Beliau menerbitkan suatu bukti, ya, suatu bukti penerimaan uang. Mungkin kalau sekarang kita mengenal adalah kwitansi, gitu ya. Kwitansi. Kala itu, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu menciptakan, ya, berkreatif atau berinovasi dengan apa? Menerbitkan suatu dokumen yang namanya bukti penerimaan uang. Ya, mungkin kalau sekarang tadi saya katakan seperti kwitansi. Ya. Berikutnya apa lagi? Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, ya, pada tahun 700-an Masehi, beliau mengenalkan suatu catatan dan register yang terdokumentasi secara rapi, ya, yang dia jilid menjadi satu buku catatan, ya. Mungkin kalau kita sekarang mengenalnya dalam kita kalau belajar akuntansi, kita mengenalnya adalah mungkin buku besar, ya, buku pembantu, buku register, gitu ya. Nah, praktek-praktek inilah yang berikutnya kemudian di era, di masa apa namanya perkembangan Islam terus dikembangkan, ya, sampai puncaknya, ya, sebagai puncak peradaban Islam itu terjadi pada masa Daulah Abbasiyah, ya, Daulah Abbasiyah dan Utsmaniyah. Nah, khususnya yang mengembangkan keilmuannya adalah Daulah Abbasiyah, di mana pada era itu khalifah pada kala itu pada Daulah Abbasiyah, beliau apa namanya berinovasi untuk bagaimana menciptakan sistem pencatatan pada sistem peternakan, pada sistem pertanian, pada bendahara negara, pada konstruksi, mata uang, ya, bahkan sampai kepada pemeriksaan dari suatu transaksi. Nah, sebagaimana itu ditemukan oleh Al-Kalkasandi tahun 1913. Jadi, itulah masa puncak kejayaan peradaban Muslim kala itu pada Daulah Abbasiyah. Para khalifah menciptakan tadi sistem-sistem pencatatan tadi, peternakan, pertanian, bendahara negara, konstruksi dan lain-lain.
Pada masa Daulah Abbasiyah tadi, pada era tersebut, pada masa kejayaan tersebut, para khalifah menciptakan sistem pencatatan. Kalau ada sistem pencatatan berarti harus ada suatu buku, harus ada satu buku yang digunakan untuk mencatat. Nah, kalau kala ini kita mengenalnya dengan buku besar. Nah, Islam atau pada masa Daulah Abbasiyah tersebut mengenal buku besar dengan kata jaridah, ya. Apa yang diciptakan? Contoh di sini ada Jaridah Al-Kharaj, ya, pembukuan pemerintahan terhadap hutang pada individu. Jadi bisa jadi pemerintah melalui Baitul Mal meminjamkan uang kepada orang per orang yang memang membutuhkan. Untuk kebutuhan apa saja, misalkan untuk kehidupannya, untuk dia berdagang, berbisnis, dan seterusnya. Tertentu pada saat memberikan pinjaman kepada individu itu pada masyarakatnya, nah pemerintah harus memiliki catatan. Nah, itu dikenal dengan Jaridah Al-Kharaj. Contoh lagi, ada Jaridah An-Nafaqat, yaitu ini adalah pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. Ya, sebagaimana kita tahu, misalkan pemerintah mengeluarkan untuk pembangunan infrastruktur, membangun jalan, membangun masjid, membangun gedung, ya kemudian membiayai operasional seperti misalkan membayar tentara, membayar apa lagi, misalkan membayar pengelola negara. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pengeluaran. Mereka catat dalam bentuk apa? Dalam bentuk buku besar yang namanya Jaridah An-Nafaqat. Berikutnya contoh lagi adalah Jaridah Al-Mal. Ya, Jaridah Al-Mal ini digunakan oleh pemerintah kala itu untuk mencatat uang atau harta yang masuk yang dikeluarkan dari zakat. Ya, jadi mereka mencatat zakat-zakat dari para muzaki kala itu kemudian dikeluarkan kepada mustahik. Nah, mereka catat dalam buku yang namanya Jaridah Al-Mal. Contoh berikutnya adalah Jaridah Al-Musadarain. Ya, Jaridah Al-Musadarain. Ya, buku ini digunakan untuk apa? Untuk mencatat barang-barang sitaan. Barang-barang sitaan, ya denda-denda atau hukuman yang dalam bentuk material kepada siapa? Pada pelaku-pelaku atau masyarakat yang melanggar, gitu ya. Jadi, ini digunakan untuk apa? Tentunya dana atau harta yang diterima dari tadi, denda, sitaan tadi, digunakan oleh negara untuk apa? Untuk mengelola pengeluaran negara. Dicatat dalam apa? Dalam Jaridah Al-Musaddarin. Itu adalah contoh-contoh inovasi yang dilakukan oleh khalifah kita pada era itu, pada Daulah Abbasiyah. Berikutnya, tidak hanya buku, tidak hanya jaridah, tapi mereka juga sudah berinovasi menciptakan laporannya. Kalau tadi buku kan sifatnya hanya mencatat, ya, masuknya kemudian keluarnya. Kemudian dia susun lagi lebih advance lagi, lebih tinggi lagi dalam bentuk apa? Laporan. Ya, dikenal dengan namanya al-khidmah, ya, laporan. Apa nih contohnya? Contoh kita lihat ada Al-Khidmah, ya menunjukkan laporan pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Ya, mungkin kalau kita sekarang mengenalnya di era sekarang laporan keuangan yang diterbitkan secara bulanan, ya. Nah, ada lagi yang namanya Al-Khidmah Al-Jamiah. Ya, Al-Hikmah Al-Jamiah. Apa itu Al-Hikmah Al-Jamiah? Ini adalah laporan keuangan yang mungkin kalau di era sekarang kita mengenal seperti laporan laba rugi, gitu ya. Seperti laporan laba rugi dan laporan neraca atau laporan posisi keuangan yang disajikan atau diterbitkan pada akhir periode 1 tahun. Nah, itu contoh-contohnya gitu ya. Nah, juga Khalifah pada kala itu menerbitkan laporan al-khidmah yang digunakan untuk tadi menerima dan menyalurkan harta zakat, gitu ya, harta zakat. Nah, itu adalah inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Khalifah Muslim Islam pada era Daulah Abbasiyah. Dan itulah salah satu bentuk kontribusi masyarakat Muslim atau para pelaku pada kala itu yang merupakan muslim terhadap ilmu akuntansi, ilmu keuangan. Nah, tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa dalam uh, akuntansi atau dalam uh, negara-negara barat mengenal bahwa yang namanya ilmu akuntansi itu mereka sangat meyakini bahwa dikenalkan atau bahkan ditemukan oleh Luca Pacioli. Ya sih, bahkan mereka memberikan gelar kepada Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi. Ya, bapak akuntansi barat gitu ya. Ya.
Ini kenapa? Tentunya orang-orang barat tidak serta-merta, memberikan gelar kepada Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi barat. Nah, karena beliau juga menerbitkan suatu, apa namanya, suatu teori atau suatu bukti bahwa, eee, dialah yang bisa mengidentifikasi bahwa praktek akuntansi sudah dilakukan di dunia barat, yaitu yang dikenal dengan namanya metode Venice. Nah, declare beliau ini ya atau temuan beliau ini beliau catat atau dia dia catat atau dia terbitkan dalam bukunya yang dikenal dengan buku Summa de Arithmetica Geometrica Proportione e Proporzionalità. Nah, buku inilah yang diciptakan atau ditulis oleh Luca Pacioli ya, walaupun sebenarnya ini adalah buku yang membahas tentang ilmu matematika, namun di dalam part atau bagian dalam catatan atau buku ini terdapat bagian atau bab yang menceritakan atau menjelaskan tentang ilmu pencatatan. Nah, beliau mengatakan bahwa pencatatan keuangan telah dilakukan di dunia barat pada kala itu, ya, pada tahun pada kala itu yang dikenal dengan metode Venice, gitu ya. Nah, namun demikian pada masa modern, pada era modern, ya, para peneliti khususnya para peneliti muslim, ya, para cendekiawan Islam, eee menentang, bisa dikatakan menentang atau tidak sependapat dengan orang-orang barat yang mengatakan bahwa Luca Pacioli adalah sebagai penemu atau sebagai bapak akuntansi. Ya, karena apa? Karena menurut para peneliti Islam dikatakan bahwa Islam sudah mengenal sistem pencatatan jauh sebelum, apa namanya, sebelum Luca Pacioli mengatakan di Italia sudah dilakukan dengan metode Venice itu. Siapa yang menentang atau para peneliti yang mengungkapkan tersebut, contohnya seperti Hef 1976 dalam Zaid 2001, bahwa perkembangan akuntansi tidak terjadi di Italia kuno. Kemudian Z 2001 juga mengatakan Pacioli bukanlah penemu, melainkan pencatat kejadian pada saat itu. Jadi, ya, Pacioli mendeklar bahwa dialah yang menemukan sistem catatan double entry system. Tapi menurut Zaid 2001, dia bukan penemu, dia hanyalah apa, pencatat kejadian pada saat itu. Jadi, nah, dianggap, ditentang atau di-challenge oleh para ilmuwan muslim. Berikutnya Belkawi 2000, ya. Pacioli bukanlah penemu double entry system. Jadi, para peneliti-peneliti Islam mengatakan atau mengidentifikasi, enggak tuh, ya, Luca Pacioli bukan penemu dari ilmu akuntansi atau double entry system. Ya, karena Islam jauh lebih dulu mengenal yang namanya metode atau sistem pencatatan. Kira-kira kalau kayak gitu berarti kalau para peneliti muslim itu mengatakan, eee, Pacioli tadi bukan sebagai penemu, ya, artinya para peneliti melihat apa yang di-declare atau diakui oleh Luca Pacioli karena ada kemiripan dengan apa yang dilakukan oleh Islam, kekhalifahan Islam. Nah, kita lihat apa kemiripannya. Contoh di sini, ya, ada dikenal dengan istilah Zornal, gitu ya, dikenal dengan istilah Zornal. Ya, saat ini kita kenal dengan jurnal, gitu ya. Nah, ternyata di barat dikenal dengan Zornal, di Islam, kekhalifahan Salah itu sudah mengenal, ya, dengan istilah jaridah. Ya, memang tidak secara presisi dengan jurnal tadi, tapi Islam mengenalnya dengan istilah jaridah. Tadi kita sudah bahas bahwa jaridah adalah buku. Tentu buku itu untuk mencatat apa? Mencatat transaksi, karena jurnal adalah mencatat transaksi, gitu ya. Kemudian, contoh lagi, penggunaan kalimat in the name of God yang diawali pada buku catatan keuangan. Ya, Khalifah Islam ternyata sudah menggunakan juga in the name of Allah, gitu ya. The most gracious, the most merciful, dan seterusnya. Jadi, apa yang dicatat atau dilakukan oleh Pacioli sesungguhnya sudah dilakukan jauh lebih dulu oleh kekhalifahan Islam, gitu ya. Apalagi kemiripannya gitu ya, apalagi kemiripan antara praktek kekhalifahan Islam dengan bukunya Pacioli atau teorinya Pacioli, gitu ya. Ya, dalam sejarah Islam, ya, lebih dari 1 abad sebelum bukunya Luca Pacioli diterbitkan,
ditemukan suatu manuskrip ya, tentang akuntansi yang ditulis oleh Abdullah Abdullah bin Muhammad bin Qiyah al-Mazindarani dengan judul Risalah Falakiyah Kita Asyaqot di tahun 1363 Masehi. Tadi di awal tadi bukunya Luca Pacioli terbit 1400-an Masehi. Ternyata dunia muslim sudah memiliki manuskrip ya yang diciptakan oleh atau ditulis oleh Abdullah bin Muhammad al-Mazindarani ya dengan judul Risalah Falakiyah Kita Asyaqot pada tahun 1300-an Masehi. Nah, apa saja isinya? Ya, pertama katanya harus mencatat pemasukan. Harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat sumber pemasukannya. Yang kedua, harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri, menjelaskan pengeluaran tersebut. Coba kalau misalkan kita identifikasi nih waktu kita belajar akuntansi, ya, ini kira-kira dua statement ini mirip nggak sih dengan penerapan jurnal, gitu ya? Dengan penerapan jurnal, dengan penerapan pencatatan pada buku besar tadi, ya, kurang lebih substansinya sama, ya. Substansinya sama. Nah, inilah sebagai bukti bahwa sebenarnya Islam sudah memiliki manuskrip jauh ya sebelum Macaulay mengaku bahwa dirinya sebagai penemu double entry system di Italia kuno sana. Nah, itulah tadi seputar tentang sejarah dan perkembangan akuntansi, juga kontribusi Islam. Bagaimana kontribusi Islam pada masa pada masa periode jauh sebelum era modern. Nah, sekarang di era modern kita pengen melihat ya, pada era modern kita ingin melihat apakah akuntansi yang digunakan oleh komunitas muslim ya, perusahaan atau pebisnis muslim itu menggunakan metode akuntansi yang seperti apa? Ya. Apakah menggunakan metode akuntansi yang memang dikenalkan oleh akuntansi barat gitu ya? Apakah menggunakan akuntansi dengan metode yang dikenalkan oleh uh, akuntansi muslim atau para ilmuwan muslim atau apa yang digunakan? Nah, para peneliti mengidentifikasi atau para ilmuwan mengidentifikasi ya bahwa perkembangan akuntansi di era modern itu ternyata dipengaruhi oleh tiga metode ya, dipengaruhi oleh tiga metode. Pertama ada metode induktif, yang kedua metode deduktif, dan yang ketiga adalah metode hybrid. Apa itu metode induktif? Ya, metode induktif itu sederhananya seperti ini. Metode induktif adalah metode yang sudah jauh lama dikenal dan digunakan oleh dunia barat, ya. Jadi itulah metode induktif, ya. Nah, terus bagaimana dengan kita para pelaku bisnis, kita komunitas muslim, menggunakan tools atau alat akuntansi? Apakah menggunakan itu? Nah, kita lihat di sini penjelasannya. Nah, ternyata AAOIV, ya, Accounting and Auditing Organization Islamic Financial Institution, ya, tahun 2003, dalam AAOIV dikatakan bahwa menggunakan akuntansi barat atau menggunakan akuntansi keuangan yang dikenalkan oleh para akuntan barat, ya, pada ilmuwan-ilmuwan barat, bisa digunakan oleh siapa? Oleh organisasi Islam. Bisa saja digunakan oleh organisasi Islam, tetapi tidak serta-merta menggunakan secara keseluruhan. Ya, harus dipilah dan dipilih mana ketentuan atau kebiasaan atau praktek yang dilakukan oleh akuntansi barat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Maka itu boleh digunakan atau bisa digunakan. Itu menurut AAOIV. Karena apa? Ya, tujuan akuntansi dalam Islam adalah sebagai alat untuk pengambilan keputusan atau decision usefulness, ya, dan juga digunakan untuk memelihara kekayaan institusi atau stewardship, ya. Jadi secara prinsip AOIV melihat bahwa sejauh akuntansi ini digunakan sebagai alat untuk tadi pengambilan keputusan dan memelihara kekayaan institusi, boleh saja digunakan oleh
entitas atau organisasi Islam. Boleh digunakan. Tapi dengan syarat tadi, praktek yang digunakan tadi oleh akuntansi barat tidak bertentangan prinsip syariah, gitu ya. Namun demikian, pendapat ini tentunya tidak seluruhnya para ilmuwan setuju. Ada juga tentunya yang tidak setuju. Nah, ini adalah contoh argumen-argumen yang mendukung bahwa boleh menggunakan metode induktif. Siapa? Contohnya adalah yang dikemukakan oleh Rashid 1987. Beliau mendukung, katanya pendekatan ini dapat diterapkan dan relevan dengan institusi yang memerlukan sesuai dengan prinsip ibahah atau mubah. Jadi, menurut Rashid 1987 gitu ya, dan Abdel Geder tahun 1994 melihat bahwa kegiatan keuangan, akuntansi ini dikatakan sebagai kegiatan muamalah, di mana dalam dalam kaidah fikih dikatakan prinsip muamalah adalah seluruhnya boleh, kecuali ada apa? Ada hukum yang melarang, gitu ya. Nah, tadi di WiFi sudah dibatasi, boleh dipakai tuh, tapi sejauh tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, itulah konteksnya. Namun ada juga ilmuwan yang menentang bahwa nggak bisa, kita jangan menggunakan metode induktif karena dianggap secara prinsip ya metode atau kebiasaan praktik yang digunakan oleh Barat ya tidak berdasarkan pada aturan Islam, gitu ya. Seperti yang dikemukakan oleh Gambling dan Karim 1991, Anwar 1987. Jadi uh, mereka ini termasuk yang menentang atau tidak setuju. Nggak usah, atau kita tidak bisa menggunakan metode induktif yang biasa digunakan oleh para akuntan barat. Berikutnya adalah metode deduktif. Apa tuh metode deduktif? Secara sederhananya seperti ini. Kalau tadi kita ada ilmuwan yang menentang pendapat bahwa tidak bisa menggunakan metode induktif karena tidak berdasarkan pada sumber hukum Islam. Kalau deduktif, singkatnya, kita harus menciptakan suatu sistem pencatatan atau sistem akuntansi yang memang benar-benar berdasarkan pada prinsip Islam. Apa itu prinsip Islam? Ya, Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Nah, hal ini tentu kalau kita mengacu atau kita berpegang pada prinsip Muslim, tentu ini hal paling ideal. Ini tentu hal yang paling ideal, yang sangat positif, sangat ideal harus kita lakukan, gitu ya. Nah, sehingga hal ini tentu menjadi tugas berat, ya tadi tugas berat kepada para ilmuwan Islam, cendekiawan Islam untuk bagaimana menciptakan sistem, ya sistem akuntansi, sistem keuangan, sistem pencatatan yang berdasarkan dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Nah, lagi-lagi tadi, ya tentunya tidak seluruh cendekiawan itu setuju dengan konsep deduktif ini. Ada juga yang menentang. Ya. Kenapa ada yang menentangnya? Karena yang menentang berpikir bahwa nggak praktis gitu ya. Nggak praktis kalau kita harus menciptakan metode pencatatan akuntansi, keuangan, dan seterusnya yang berdasarkan pada metode apa? Metode atau berdasarkan prinsip hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Butuh waktu panjang untuk bisa menciptakan tersebut. Sementara pada era modern seperti ini, kegiatan ekonomi masyarakat itu sudah terus sangat dinamis, terus berkembang dengan cepat. Sehingga para ilmuwan yang menentang tersebut menganggap sangat tidak praktis, ya, sehingga tidak bisa mendukung kegiatan ekonomi umat, gitu ya. Seperti yang dikatakan oleh Rashid 1987. Nah, namun untuk para peneliti yang mengatakan bahwa ini harus menggunakan metode deduktif, ya tentunya mereka tadi berpikiran bahwa pendekatan induktif tadi tidak berdasarkan pada prinsip Islam. Siapa saja contohnya yang mempelopori untuk menggunakan metode-metode deduktif seperti ini atau kita membangun sistem secara Islami ini yang berdasarkan pada prinsip Islam, ya seperti dikemukakan oleh Karim 1995, ya, kemudian Adnan dan Gafikin 1997, dan Triyuwono 2000. Nah, ini beliau-beliau inilah yang apa namanya sangat mendukung bagaimana para ilmuwan Islam bisa menciptakan, gitu ya, bisa menciptakan. Nah, jadi sudah ada dua tadi, metode induktif dan metode deduktif. Dalam prakteknya, dalam perkembangannya ini, tadi sudah saya sampaikan bahwa kegiatan muamalah
kegiatan ekonomi, kegiatan bisnis masyarakat muslim, ya, terus berkembang dan sangat cepat, dinamis dan sangat cepat, ya. Sehingga pertentangan dua dua mazhab atau dua pendekatan ini, tentu tidak bisa berhenti di situ. Nah, sehingga para ilmuwan juga kembali berpikir, kita harus segera menentukan, ya, metode apa yang kira-kira bisa kita gunakan dengan cepat, ya, dengan cepat sehingga bisa mendukung praktek muamalah, umat. Umat tidak kehilangan atau tidak kebingungan untuk mencari bagaimana metodenya yang bisa digunakan. Nah, muncullah metode hybrid, ya, metode hybrid. Sederhananya seperti ini metode hybrid, ya. Eee, dalam praktek pencatatan akuntansi, keuangan, ekonomi gitu ya, secara prinsip ekonomi Islam bisa saja menggunakan atau menerapkan metode-metode atau tools yang sudah digunakan, sudah diciptakan lebih jauh lebih dulu oleh para apa namanya, ilmuwan-ilmuwan barat gitu ya. Tadi kembali seperti di induktif tadi, teorinya bahwa sejauh metode yang digunakan oleh ilmuwan barat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah, ya, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, gitu ya. Secara intinya bahwa prinsip syariah itu ya metode pencatatan ini harus bisa menjadi problem solver, harus bisa menjadi atau harus bisa menjawab kebutuhan apa? Kebutuhan masyarakat dalam menjalankan muamalahnya, gitu ya. Tapi dengan catatan apa? Dengan catatan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip prinsip syariah. Nah, di dunia barat ternyata praktek-praktek yang dilakukan oleh atau metode-metode yang dilakukan oleh uh, ilmuwan barat itu sudah diimplementasikan, dipraktekkan secara konvensional oleh perusahaan-perusahaan konvensional secara parsial sudah digunakan diterapkan. Nah, para peneliti Islam seperti Yahya dan Hamid 2003 mengatakan bahwa uh, untuk bisa mempercepat dukungan keilmuan kepada apa praktek muamalah, praktek bisnis, praktek ekonomi muamalah, maka sebaiknya metode hybrid ini bisa diduplikasi atau bisa digunakan, ya, bisa diterapkan oleh organisasi-organisasi Islam, oleh pebisnis-pebisnis dan perusahaan-perusahaan Islam, bisa digunakan, gitu ya. Nah, bahkan juga diterapkan kepada praktek atau metode akuntansi, ya, secara syariah dengan prinsip tetap tadi, prinsipnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, ya. Kemudian juga eh, dengan menggunakan metode hybrid ini, ya, yang tadi berbasis pada prinsip Islam tadi, ya, disclosure atau pengungkapan pada informasi keuangan, ya, tentu tidak hanya menyajikan informasi atau mendisclose atau mengungkap informasi yang sifatnya keuangan saja, tapi juga dia harus bisa memberikan informasi atau mendisclose informasi kepada masyarakat, informasi-informasi yang juga ya, non keuangan, ya, tapi informasi yang berbasis pada ekonomi secara umum dan apa masalah-masalah sosial yang ada di sekitar, ya, ada di sekitar. Nah, kalau sekarang mungkin kita lebih mengenal informasi bagaimana peran perusahaan terhadap lingkungan sekitar dalam bentuk CSR, Corporate Social Responsibility, gitu ya. Nah, sebagai contoh, ada dua lembaga yang sebagai promotor atau yang melakukan hal-hal ini. Contohnya yang namanya GRI atau GRI, ya, dia lembaga independen yang mengkaji dan membuat standar pelaporan perusahaan dengan konsep triple bottom line. Ya, jadi GRI ini sebagai satu lembaga independen yang mengkaji dan membuatkan standar agar bisa digunakan oleh pelaku bisnis, oleh perusahaan. Untuk apa? Menyajikan informasi tentang apa? Triple bottom line konsep. Apa triple bottom line itu? Informasi mengenai ekonomi, informasi mengenai sosial, dan informasi mengenai lingkungan. Kalau kita bedah informasi mengenai ekonomi pasti adalah informasi tentang bisnis perusahaan tersebut. Ya, informasi tentang bisnis perusahaan tersebut. Apa itu informasi sosial? Informasi sosial adalah informasi tentang peran perusahaan terhadap apa? Terhadap masyarakat sekitar.
lingkungan, bagaimana peran perusahaan untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekitar, gitu ya. Nah, berikutnya ada lagi organisasi lain yaitu ACCA, ACCA, ini sebagai organisasi profesi akuntan yang ada di Inggris sana atau UK sana. Dia mendorong agar seluruh perusahaan di Inggris sana bisa memberikan disclosure atau pengungkapan terhadap peran mereka terhadap lingkungan hidup sekitar, ya. Nah, Yahya dan Hamid tahun 2023 mendorong, ya, mendorong bahwa di era sekarang ini, bahkan mungkin di kekinian saat ini mungkin jauh lebih lagi. Tapi pada saat tahun 2003 tersebut, Yahya dan Hamid melihat bahwa triple bottom line ini sudah harus dikembangkan lagi menjadi four bottom line. Jadi tidak hanya ekonomi, sosial, dan lingkungan saja. Jadi menurut Yahya dan Hamid harus dikembangkan lagi ekonomi, sosial termasuk lingkungan di dalamnya, environmental, dan syariah compliance. Ya, dan syariah compliance. Jadi beliau melihat bahwa bagaimana perusahaan harus mengungkapkan ya kepatutan atau kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya patuh kepada prinsip-prinsip syariah, ya. Apa tuh prinsip syariah? Tentu tadi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam implementasi atau praktek saat ini yang berlaku, contoh di Indonesia, apa yang menjadi sandaran utama perusahaan patuh kepada syariah compliance? Nah, tentu ada aturan, ya aturan yang disebut dengan fatwa, ya dengan fatwa. Pertanyaannya, siapa sekarang yang menerbitkan fatwa yang menjadi acuan para pelaku bisnis Islam untuk supaya comply atau patuh secara syariah? Nah, siapa yang menerbitkannya? Menerbitkan fatwa tersebut adalah Dewan Syariah Nasional. Siapa Dewan Syariah Nasional? Dewan Syariah Nasional adalah suatu lembaga independen yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Dan itu pun berlaku di negara-negara lain, di Malaysia, di Inggris, di negara-negara Jazirah Arab. Mereka punya lembaga-lembaga syariah compliance atau syariah national board, gitu ya. Nah, saya kira itu saja yang bisa kita bahas atau kita diskusikan pada video pertama kali ini mengenai perkembangan akuntansi dalam Islam. Berikutnya kita akan bicara pada video-video berikutnya kita akan berdiskusi uh, bagaimana prinsip praktek pada perbankan khususnya perbankan syariah dan bagaimana standar akuntansi mengaturnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses untuk Anda dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.